Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jika Al-Quran adalah kitab yang mulia, maka menghafalnya adalah suatu kemuliaan. Untuk menjadi orang yang mulia tidaklah mudah. Ada berbagai cara yang harus dilakukan, yang perlu dengan perjuangan dan kesabaran. Berikut tips cara menghafal Al-Quran. Yang pertama, luruskan niat kita, ikhlas karena Allah. Pertama yang disiapkan sebelum kita menghafal yaitu niat yang benar-benar memang ikhlas karena Allah. Jangan niat yang terpaksa maupun niat karena ingin dipuji oleh orang lain. Niat yang pertama itu merupakan salah satu syarat cara menghafal Al-Quran. Kita boleh saja membuat 1000 alasan untuk menghafal Al-Quran, tapi hanya ada satu alasan yang kuat, yaitu meraih cinta Allah dan Rasul-Nya, sehingga kita bisa semakin dekat dengan Allah. Yang kedua yang perlu kita siapkan yaitu menanamkan keyakinan dalam hati kita. Tanamkanlah pada diri kita bahwa menghafal Al-Quran itu mudah, maka kita akan diberikan kemudahan dan kita tidak akan merasa kesulitan. Namun jika kita sudah menanamkan pikiran dalam diri kita bahwa menghafal Al-Quran itu susah, maka itu yang akan terjadi saat kita akan menghafalkan Al-Quran, karena kita merasa menghafal Al-Quran itu sudah susah. Jadi yang kita rasakan ya kesulitan. Yang ketiga yang perlu disiapkan yaitu menggunakan satu mushaf. Jangan gonta-ganti mushaf, karena kebanyakan struktur dan tampilan halaman Al-Quran terkadang berbeda-beda setiap penerbit. Pastikan menghafal dengan mushaf yang sama sampai selesai menghafal. Analoginya dalam menghafal Quran itu sebenarnya mirip dengan merekam gambar ke dalam memori otak kita, sehingga bentuk mushaf itu akan mempengaruhi struktur halaman kita di memori otak kita. Maka kalau bisa Qurannya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak. Kalau bisa selama kita menghafal pakai Quran satu itu sampai selesai 30 juz. Yang keempat yaitu murojaah. Semakin sering mengulang satu ayat, maka akan lebih mudah ayat tersebut untuk melekat di dalam ingatan kita. Jadi anak-anak jangan sampai merasa karena sudah hafal beberapa halaman, beberapa ayat, beberapa surah, lalu kita tinggalkan hafalan tersebut tanpa mengulanginya dalam waktu yang lama, karena hal ini akan menyebabkan hilangnya hafalan yang sudah kita hafal. Yang kelima yaitu pasang target dalam menghafal Quran. Kalau kita mau menghafal Al-Quran, sebaiknya kita pasang target. Kita mau menghafal Al-Quran berapa tahun? Dalam sehari itu kita mau menghafal berapa ayat? Terkadang di tengah-tengah kita dalam menghafal itu kita biasanya mengalami kendala seperti susah masuk, cepat lupa, hafalan pagi baru dihafal, sorenya sudah lupa. Kalau sudah begitu semangat kita biasanya semakin berkurang, sehingga kita merasa bahwa Al-Quran itu susah untuk dihafalkan. Agar kita tidak patah semangat, maka kita harus tetapkan target dalam menghafal Quran. Berapa tahun yang
kita targetkan untuk selesai dalam menghafal Quran. Yang keenam yaitu memperdengarkan hafalan kita. Kalau sudah menghafal, langkah selanjutnya yaitu memperdengarkan hafalan kita. Tujuannya apa? Untuk menghindari bacaan yang salah, baik itu satu ayat maupun satu halaman yang sudah dihafal, sebaiknya diperdengarkan kepada orang lain, baik itu kepada teman kita, kepada orang tua kita, kepada guru kita. Tujuannya apa? Biar orang tersebut bisa mengoreksi dan membenarkan jika bacaan hafalan kita ada yang salah. Yang ketujuh yaitu perbanyak mendengarkan murotal. Mendengar murotal sangat menunjang hafalan Quran, karena hanya dengan mendengar murotal, kadang seseorang itu ada yang sudah langsung hafal surah Al-Quran ayat berapa, karena ada anak yang bisa cepat menghafal itu dari mendengarkan saja. Untuk menghafal Quran dengan mudah, Ustazah sarankan pilih qori yang sesuai dengan bacaan kalian masing-masing, yang sesuai dengan lagu kalian masing-masing. Yang kedelapan yaitu yang perlu disiapkan waktu khusus untuk menghafal Al-Quran. Usahakan kalau kita memang berniat menghafal Quran, usahakan dalam sehari itu kita menyisihkan waktu khusus untuk menghafal, entah itu 2 jam, entah itu 1 jam, tapi tiap hari itu kita lakukan. Seumpama sehari habis maghrib kita hafalan Al-Quran 5 ayat, besoknya juga 5 ayat lagi, besoknya lagi 5 ayat. Jangan besok hafalan, besoknya tidak hafalan. Kalau bisa istiqomah, insya Allah mempermudah kita. Kalau kita sudah menerapkan waktu buat hafal Quran, ya waktu itu kita pergunakan untuk menghafal Al-Quran. Yang ke-9 yaitu istiqomah. Lakukan semua yang Ustazah paparkan tadi secara terus menerus. Insya Allah anak-anak akan menghafal Al-Quran dengan mudah dan dipercepat oleh Allah. Tapi ingat, menghafal Al-Quran itu tidak dilihat dari cepat dan lamanya kita menghafal, tapi dilihat dari seberapa sabarnya kita dan istiqomah kita dalam menjaga hafalan kita sampai kita meninggal dunia. Dan jangan lupa untuk selalu memperbanyak doa, karena senjata umat Islam ketika sudah berusaha yaitu memperbanyak doa, menyerahkan semuanya kepada Allah dengan memperbanyak doa. Dan jangan lupa kita minta doa dari kedua orang tua kita, karena doa kedua orang tua kita itu cepat terkabul kalau kita mendapatkan ridho dari kedua orang tua kita. Insya Allah kita dipermudahkan dalam menghafal Quran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat dan selamat berjuang untuk anak-anakku semua. Jangan berkecil hati jika susah hafal, dan jangan berbangga hati jika hafalannya sudah banyak. Tetap sabar dan istiqomah dalam menjaga hafalan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.